Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Khalil Rahman, yang akan membahas tentang dunia literasi dan kepenulisan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan angle ataupun sudut pandang dalam menciptakan sebuah tulisan ataupun berkarya. Di sini berdasarkan pengalaman dan sharing-sharing bersama penulis-penulis senior lainnya, bagi saya ini penting untuk kita cermati, untuk kita ketahui meskipun hanya terkesan sederhana. Yang pertama, dalam kita menentukan sudut pandang ketika kita mau berkarya adalah ada yang namanya proses mempertanyakan ataupun proses bertanya. Nah, bagaimana proses mempertanyakan atau bertanya ini? Yang dimaksud dengan proses ini adalah ketika kita menghadapi ataupun mendapatkan sebuah fenomena ataupun keadaan ataupun tulisan yang itu belum kita ketahui kepastiannya dan kebenarannya, maka ini bisa kita lakukan. Misal seperti ini, seorang rektor menyampaikan bahwa dalam 3 tahun ke depan kampus yang ia pimpin itu akan mencapai ini, mencapai itu, akan membangun bangunan ini, bangunan itu misalnya. Nah, dari situ kita memunculkan sikap ataupun sifat keraguan kita. Masa iya kayak ngono? Masa iya seperti itu? Masa apakah benar itu? Jadi kita tanyakan, kita pertanyakan statement itu. Kalau semisal berhubungan dengan keadaan ataupun berhubungan dengan tulisan misalnya. Jadi ada sebuah tulisan A, tulisannya siapa gitu kan. Dia itu menyampaikan gagasan tentang tentang 3 poin A, B, C misalnya. Kemudian kita refleksikan itu gitu. Kita pikir ulang lagi, apakah benar gagasan ini, apakah benar keadaan ini, apakah benar tulisan ini dengan pengalaman dan pengetahuan kita tentunya. Itu yang pertama. Jadi mutlak bagi seorang penulis ataupun konten kreator dan seterusnya untuk memunculkan sikap atau sifat keraguan ataupun sikap bertanya atas keadaan, atas tulisan ataupun atas apapun yang muncul di hadapan kita, baik secara fisik ataupun non fisik. Kemudian yang kedua, ada yang namanya proses membandingkan. Jadi membandingkan itu pasti ada 2 hal gitu kan. Kalau yang pertama kan ada satu hal, ada satu hal besar yang misalnya terjadi. Kalau ini ada 2 hal, ada faktor A, ada faktor B. Kemudian kita bandingkan mana yang lebih kuat misalnya ataupun mana yang lebih lemah. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ada distingsinya, ada perbedaannya. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahan, kita bisa mendapatkan banyak ide yang itu bisa kita jadikan sebuah awal dalam menuliskan sebuah karya, baik itu fiksi, baik itu ilmiah ataupun fiksi sekalipun. Dan yang ketiga, ada yang namanya proses mengkombinasikan. Nah, ini juga penting ataupun bahkan sering dilakukan oleh banyak penulis ya. Kalau kita melihat beberapa karya itu mungkin saya pribadi ya, atau mungkin teman-teman merasa seolah-olah tidak ada kebaharuan yang murni di situ. Karena memang kadang bukan seolah-olah nggak ada, karena memang nggak ada. Itu hanya mengkombinasikan antara tulisan A dan tulisan B misalnya. Jadi dikombinasikan dan dinarasikan ulang menjadi sebuah pemahaman yang utuh, yang itu mungkin disangkut pautkan lagi dengan keadaan yang faktual, keadaan terkininya seperti itu, sehingga menjadi sebuah tulisan yang menarik, tulisan yang bagus. Jadi ada yang namanya mengkombinasikan. Kalau yang tadi ada membandingkan, terus yang sekarang ada kita kombinasikan itu. Baik itu dalam menulis fiksi ataupun ilmiah dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya proses improvisasi. Nah, ini mungkin lebih mengalir ya. Jadi entah itu nanti sifatnya mengkombinasikan ataupun
membandingkan. Jadi kita itu seolah-olah bekerja dengan naluri kita sendiri, bekerja dengan keadaan internal kita sendiri sebagai seorang penulis atau apapun yang mempunyai perasaan dan pikiran, pengalaman dan pengetahuan apapun itu, kita improve semua itu, kita aduk semua itu menjadi sebuah ide, menjadi sebuah sudut pandang yang mungkin entah itu bisa benar atau ya bisa juga tidak. Mengingat apa yang kita improvisasikan itu yang mungkin bisa disangkut pautkan dengan teori, bisa kita sangkut pautkan dengan pengalaman orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah cara-cara ataupun poin-poin yang bisa dilakukan dalam menentukan angle atau sudut pandang ketika kita hendak memulai tulisan. Jadi yang pertama ada proses mempertanyakan, bertanya, yang kedua ada membandingkan, yang ketiga ada mengkombinasikan, yang keempat ada improvisasi. Teman-teman boleh melakukan salah satu dari empat ini ataupun mengkombinasikan menggunakan 2, 3 atau semuanya juga boleh, ataupun teman-teman punya cara sendiri dalam menentukan sudut pandang atau titik awal teman-teman memulai sebuah tulisan, baik itu fiksi, ilmiah ataupun semi populer dan seterusnya. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada request apa yang ingin dibahas, silahkan disampaikan di kolom komentar, ataupun ada tambahan dari teman-teman juga dipersilahkan disampaikan di kolom komentar. Apabila dari saya terdapat salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.